Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan fokus membahas soal-soal latihan. Jadi sebelumnya, tolong dipastikan kalian sudah menonton video pembelajaran mengenai materi bab 1 yang sudah Ibu share melalui link YouTube di Google Classroom. Silahkan akses itu terlebih dahulu, baru kalian mengakses video ini. Harapannya adalah ketika mengakses video ini, kalian sudah benar-benar paham konsepnya. Materinya kalian sudah kuasai sehingga ketika menyelesaikan soal-soal latihannya akan lebih mudah. Oke. Ya, mari kita mulai. Yang pertama Ibu akan mereview sedikit apa sih itu momen gaya. Momen gaya atau lebih familiar disebutnya dengan torsi dengan lambang tau. Ini ya, lambang tau. Ini adalah tau untuk torsi. Adalah ukuran kuantitatif dari kecenderungan gaya untuk memutar atau mengubah gerak rotasi benda. Bisa dipahami? Oke, karena kita berbicara tentang gerak rotasi, berarti sekarang kita fokus gerakannya adalah apa? Geraknya adalah memutar. Oke, geraknya adalah memutar atau gerak rotasi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang, karena torsi itu merupakan besaran vektor, berarti torsi mempunyai apa? Mempunyai besar dan nilai. Oke, ini merupakan besaran apa? Vektor. Oke, torsi adalah besaran vektor. Jadi otomatis dia mempunyai apa? Mempunyai nilai iya, kemudian arah juga iya. Ya, bisa dipahami ya? Karena dia punya arah, berarti kita harus menyepakati gerakan arah dari torsi ini positif kemana, negatif kemana, gitu. Karena arahnya berkaitan dengan gerak rotasi, tentunya bukan lagi kiri atau kanan, atau depan, atau belakang, atas, bawah, gitu. Tapi sekarang putarannya adalah rotasi. Biasanya dianalogikan dengan gerak jam. Jam itu kan berputar ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, bisa dibayangkan? Ini berputar ke sini ya, misalkan ini angka 1, 2, 3, kan torsi itu, jam itu ini, ke sini terus ya. Nah, ini kan arah jarum jam nih. Nah, sama di rotasi juga, ada yang searah dengan jarum jam. Kalau searah gimana nih? Yang ini berarti ya kalau searah ya. Nah, searah gitu ya, seperti arah jam. Dan ada yang berlawanan. Gimana berlawanan? Kan kalau jam ke sini berarti kalau berlawanan ke sini dong melawannya. Nah, ke sini ya. Ini berlawanan. Berlawanan atau melawan sama saja dan ini searah. Nah, di fisika biasanya dibuat kesepakatan ke kiri, ke kanan gitu kan ya biasanya. Biasanya ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, sama seperti itu. Di sini pun kita harus membuat kesepakatan. Berlawanan arus jarum jam itu apakah positif atau negatif? Terus arah-arah jarum jam apakah itu positif atau negatif? Biasanya sesuai dengan kesepakatan terdahulu gitu ya. Searah itu justru apa? Negatif nih. Dan kalau berlawanan dia positif. Oke? Tapi ini bukan berarti harus seperti ini. Kalian bisa kalau misalkan mau searah itu positif, berlawanan itu negatif, boleh asalkan konsisten. Ya, itu bebas, tapi ingat harus konsisten. Tapi untuk ibu biasanya kesepakatannya seperti ini. Torsi berharga negatif jika berputar searah jarum jam dan berharga positif jika melawan arah jarum jam. Ya. Oke, cukup untuk arah. Selanjutnya, kita mulai ke persamaannya nih. Rumus dasar momen gaya atau torsi. Di sini ada poros. Oke, ada batang nih. Terus di sini punya poros. Porosnya di sini. Oke. Poros ini kan berarti dia berputarnya di sini ya. Nah, dia berputarnya di sini. Ingat, poros. Di sini ada R, yaitu jarak dari sini ke sini, dan ada F. Oke, apa sih itu F? Apa itu R gitu ya? R itu lengan gaya atau apa? Atau jarak sumbu ke titik tangkap gaya. Ya, sedangkan F di sini adalah gayanya. Oh, ini nggak dikurung ini. Gitu ya.
Oke, untuk R ini satuannya meter dan gaya ini satuannya Newton. Berarti kalian harus hati-hati ya kalau misalkan nanti ada di soal R sama dengan 10 cm. Wah, ingat ini masih sentimeter nih. Berarti harus diubah ke meter. 10 cm berapa meter? Berarti 0,1 meter gitu ya. Jadi harus dalam satuan meter. Nah, gayanya harus dalam Newton. Oke, persamaannya adalah tau atau torsi sama dengan F dikali R. Gayanya dikali lengan gayanya. Oke, ini persamaan yang pertama. Sebenarnya ibu sudah menugaskan kalian di LKPD ya untuk mendorong pintu dari titik yang berbeda. Kenapa titiknya berbeda? Berarti ibu membuat R-nya itu berbeda-beda. Ada yang di ujung, ada yang di tengah, ada yang di ujung satunya lagi. Nah, harapannya kalian bisa membedakan. Oh, berarti semakin besar R-nya, semakin panjang R-nya, semakin jauh nih dari engsel pintunya, menutupnya itu semakin mudah. Sedangkan kalau pendek R-nya di sini kan menutupnya juga atau membukanya itu akan susah. Karena gaya itu tarikan atau dorongan ya. Jadi kalian sebenarnya boleh menarik dan boleh mendorong pintu itu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap torsi. Dan kesimpulannya kalian sudah bisa membedakan gerakan yang mudah dan yang susah. Dan benar ya jawabannya bahwa semakin besar R-nya, torsinya akan semakin besar pula. Berarti akan lebih mudah untuk membuka pintu. Seperti itu. Nah, ini untuk persamaan 1. Oh, di sini ada persamaan 2 nih. Persamaan 2, kenapa ya ini ada sin-nya ya? Oh, berarti nanti untuk persamaan 2, misalkan di sini ada garis, ini batangnya misalkan ya. Nah, porosnya di sini misal seperti itu. Nah, ternyata sekarang gayanya itu seperti ini. Nah, gini, di sini ada theta, sekian derajat. Berarti F-nya kenapa? F-nya ada sudutnya. Ya. Nah, ini kan F, ini punya sudut. Sedangkan yang tadi gini kan ya, yang kasus pertama. Gini kan ya. Nah, sebenarnya ini R, dan F ini harus tegak lurus. Nah, seperti ini. Tegak lurus. Oke, 90 derajat. Jadi kalau di sini 30 derajat, sebenarnya dia harusnya ke sini nih. Nah, berarti di sini ada FY. F-nya berapa? Berapa? Berarti F sin theta. Ya kan? Karena tetanya di sini. Berarti untuk sini ada F sin theta kali R. Maka persamaannya sekarang adalah tau sama dengan F kali R sin theta. Oke? Bisa dipahami ya? Makanya ini. F kali R sin theta. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian mau di sini pakai sin, juga boleh. Sinnya itu ada berapa? Di sini 90. Sin 90 berapa sih? Sin 90? Sin 90 derajat adalah 1. Makanya berarti nanti ini dikali 1. Hasilnya kan sama aja ya. F kali R karena hanya dikali 1. Makanya untuk yang lurus-lurus nih, yang tidak bersudut seperti ini, udah saja nggak usah pakai sin. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, contoh soal yang pertama, kita coba menyelesaikannya. Di sini ada jarak. Oke. Jika diketahui jarak F1 ke poros yaitu P adalah 4 meter. F1 mana? Ini F1, ini poros. Porosnya itu titik P. Berarti ini porosnya ya. Poros nih. Berapa jaraknya? 4 meter. Nah, dari sini ke sini 4 meter. Dan jarak F2 ke titik P, ini F2 ya, ke titik P adalah 2 meter. Oh, di sini 2 meter nih. Oke. Tentukan torsi total yang dialami benda. Torsi total. Kalau yang namanya total berarti dijumlahkan. Oke. Biasakan kalau misalkan mengerjakan sesuatu,
Tulis dulu diketahuinya. Diketahui apa saja nih? Diketahui F1 10 Newton. R1-nya berapa? Berarti ini kan ya yang R1 nih, ini R2. R1-nya berapa? 4 meter. Terus diketahui juga F2-nya 20 Newton. R2-nya 2 meter. Kemudian ada theta nih. Theta berapa? Theta 2 ya. 30 derajat. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya torsi total, berarti sigma. Kalau total itu sigma. Sigma torsi. Berarti kita harus tahu dulu torsi satunya berapa, torsi 2-nya berapa. Lalu nanti dijumlahkan jadi sigma torsi. Oke, jawab. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi 1. Ini torsi 1. Ingat, dia harus berputar ke titik P. Berputar ke titik P. Berputar, dia di titik sini nih. Melanjutkan panah ya. Kalau panahnya sudah ke sini, kalian jangan berputarnya ke sini. Bisa sih berputar ke P melewati titik ini kan lebih jauh tapi. Jadi, lanjutkan saja dari panahnya ke sini. Nah, ke sini. Gimana kalau yang kedua? Lanjutkan saja sampai ke P, ke sini. Oke? Berarti dia gerakannya apa? Berlawanan arah atau searah? Berarti ini searah ya. Kalau searah itu negatif. Kalau berlawanan itu positif. Nah ini berlawanan searah juga. Ini juga searah. Berarti negatif juga. Oke, berarti sekarang negatif. Torsi 1. Torsi 1 itu berarti F1 dikali R1. Ya, ditambah torsi 2. Torsi 2 negatif juga ya. Berarti F2 dikali R2 ada sudutnya nih, sin theta 2. Oke. F1-nya berapa? F1-nya 10 dikali 4 tambah F2-nya berapa? 20 dikali R2-nya 2 sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Sin 30. Berarti ini jadi negatif 40. Ini jadi negatif ya. 20 kali 2, 40. Sin 30 setengah, ya kan? Ini setengah ya. Ini setengah. Berarti 20. 20 kali 2, 40 kali setengah 20. Atau ini coret, habis tinggal 20. Jadi berapa? Negatif 60. Apa satuannya? Newton meter. Oke. Negatif 60 Newton meter ini bisa juga ditulis gini. 60 Newton meter. Negatif ini kan menunjukkan arah, ini menunjukkan nilai. 60-nya menunjukkan nilai, negatifnya menunjukkan arah. Minus. Minus tadi kesepakatan kita kemana? Kalau minus itu searah atau berlawanan? Oke. Kalau minus justru itu searah. Berarti 60 Newton meter searah jarum jam. Oke. Jadi jawabannya sama. Kalau misalkan kalian tulis min 60 Newton meter, ini sama saja jika dibahasakan 60 Newton meter searah jarum jamnya. Negatifnya nggak lagi disebut karena udah diubah. Jadi searah jarum jam. Bisa dipahami ya? Oke. Itu untuk contoh soal yang pertama. Jadi, yang pertama harus kalian tahu adalah ingat-ingat nih. Ingat. Porosnya di mana? Ya, kalian harus tahu, oh porosnya di mana nih? Terus arahnya. Arahnya gimana? Berlawanan atau searah? Ini, dua hal ini yang harus kalian tahu. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebenarnya ini sama saja, hanya saja gayanya semakin banyak. Ya. Oke. Gimana soalnya? Besar resultan momen gaya terhadap poros di titik O oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang
jika masanya diabaikan. Oke, jadi masa batangnya yang diabaikan gitu ya. Gak apa-apa ini mah, berarti emang tidak dihitung ya. Berarti tidak dihitung. Oke, kita biasakan nulis diketahui dulu. Diketahui. Oke, dari F dulu. F1 berapa nih? 6 Newton. F2, 6 Newton juga. F3, 4 Newton. Oke. Sekarang R1 karena porosnya. Oh, berarti R1. Ini kan F1. Berarti R-nya tuh dari sini nih. Ke sini kan. Dari ujung si panah. Nih, ini ke titik poros. Oh, 1 meter. Berarti ini biar deketan. R1-nya itu 1 meter. Kemudian F2 mana? F2 kan ini ya. Nah, tapi jaraknya tidak dihitung dari sini. Bukan dari sini. Tapi dari ujung panah yang ini nih. Pangkal panah. Kemana? Ke poros. Berarti ini 1. Oh, dari sini ke sini udah diketahui. Ini 2. Berarti R2-nya itu 2 meter. Bisa dipahami ya? Jadi bukan dari ujung panah ini. Tapi dari pangkal ini. Ya, sip. Sekarang F3. F3 juga di ujung, di sini berarti ya. Ke sini berapa? 2 meter juga. R3, 2 meter. Sampai sini bisa dipahami ya, menentukan jarak. Oke. Sekarang ditanyakannya apa? Resultan momen gaya. Resultan itu kan jumlah ya, sama aja. Momen gaya. Jadi jumlah torsi atau sigma tau. Oh, saya diketahui sama sigma tau yang diketahui. Yang ditanyakan. Jawab. Oke, kita mulai. Sigma tau. Sigma tau sama dengan berarti torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Tentukan arah. Porosnya sudah kita tahu kan? Kita harus tahu porosnya di mana, arahnya gimana. Oke, porosnya di mana? Oh, porosnya titik O. Arahnya gimana? Nah, titik O. Semua berarti menuju titik O. Panah ini menuju titik O. Ayo kita ke titik O. Ayo kita ke titik O. Ayo kita ke titik O. Lihat. F1 kemana? Berlawanan. F2 kemana? Berlawanan juga ya. Berarti ini apa? Positif. Karena dia berlawanan. Ini positif. Nah ini searah jarum jam ya. Kalau ini ya. Searah jarum jam. Berarti dia negatif. Berarti yang negatif siapa? Yang negatif hanya torsi 3. Berarti torsi 1 positif. Torsi 2 positif. Negatif torsi 3. Oke. Oke, sekarang torsi 1. Torsi 1, F1 kali R1. Torsi 2, F2 kali R2. Oh, di sini nih ada sudutnya nih. Di siapa? Di R2. Berarti di sini dia punya theta. Oke, tetanya berapa? 30 derajat. Berarti ini F1 kali R1 ditambah, kurungin biar nggak kabur. Torsi 2, F2 dikali R2 dikali sin theta. Oke, ini negatif. F3 dikali R3. Oke. F1-nya berapa nih? 6. Oke. 6 kali kali 6. R1-nya berapa? 1 tambah F2-nya berapa? 6 kali 2 sin 30 min F2-nya F3-nya 4 kali 2. Oke. Sampai sini bisa ya, 6 kali 1 6 ditambah 6 kali 2 12. Ini setengah ya. Sin 30 itu setengah, 6 kali 2 12 kali setengah berarti 6. Oke, atau 2 coret ya. Min 8. Berarti berapa? 12 dikurangi 8 berapa? 4. Oke, 4 Newton meter atau apa? 4 Newton meter. Di sini ada arah nggak? Ada sebenarnya. Ini tidak ditulis, tapi dia positif berarti ya kalau tidak ditulis. Berarti berlawanan? Berlawanan. Arah jarum jam. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, bisa lah pasti. Oke, itu untuk torsi.
Jadi Ibu kasih contoh 2 tuh. Kalian pahami, bolak-balik aja videonya. Kalau masih belum bisa dipahami, boleh menghubungi Ibu langsung ya. Oke, sekarang momen inersia. Momen inersia itu lambangnya I ya, dari inersia itu I. Oke, momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi agar tidak berotasi. Oke, ingat tabel yang pernah Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya? Kan kalau misalkan di gerak lurus itu ada massa ya. Ya, kalau di sini ini momen inersia gitu. Kalau di rotasi inersia, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi agar tidak berotasi. Jadi semakin besar inersianya, maka benda semakin susah untuk berotasi. Semakin kecil momen inersianya, berarti benda semakin mudah untuk berotasi. Sama halnya dengan massa. Semakin orang berat, massanya semakin besar gitu ya, berarti dia makin susah untuk dipindahkan. Sedangkan kalau massanya kecil, itu ringan, jadi mudah untuk dipindahkan. Oke, bisa dipahami ya? Bukan berat ya, massa. Itu analogi dengan inersia. Oke, selanjutnya. Benda bermassa M yang memiliki titik putar dengan jarak R, rumus momen inersianya dinyatakan sebagai berikut. Nah, inersia sama dengan M kali R kuadrat. Jadi tetap kaitannya dengan massa. Tapi karena dia ini kan benda bermassa ya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ini ada titik, ini kan benda. Benda itu pasti punya massa kan? Tapi karena dia berotasi, berarti ada kaitannya dengan R. Nah, berarti persamaannya itu mr kuadrat. Nah, ini untuk momen inersia. Oke, seperti ini. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan jaraknya untuk berotasi. Makanya tidak semata-mata M saja, tapi kaitannya dengan R gitu. Oke, untuk massa ini harus dalam satuan kilogram dan R ini harus dalam meter. Jadi ingat, kalau misalkan ini masih gram, berarti harus ubah ke kilogram. Kalau ini belum meter, masih senti gitu ya, berarti harus diubah ke meter. Bisa dipahami? Oke. Berarti, oh ini nggak ditulis nih, berarti I itu apa? Karena M satuannya kan ini inersia. Momen inersia ya. Momen inersia. Berarti satuannya apa? M kali R kuadrat, berarti kilogram meter kuadrat. Baik, ini satuannya. Jangan lupa. Harus pakai satuan. Selanjutnya, momen inersia. Gimana kalau misalkan sekarang massanya banyak? Tadi kan cuma satu, ya. Di sini. Ini kan cuma satu, ya. Hanya satu nih. Hanya satu. Satu benda, oke? Gimana sekarang kalau banyak? Seperti ini. Di sini ada massa 1, ada massa 2, ada massa 3. Tetapi dia pasti punya porosnya tetap satu. Di sini ini poros. Pusat rotasinya ya. Atau pusat rotasi ya. Pusat rotasi. Ini satu di sini ya. Ini porosnya. Berarti ini R1-nya dari sini ke sini karena porosnya ini. Ini R1, R2-nya mana? Dari sini ke bendanya. Oh, ini berarti R2. R3-nya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Kalau ditanyakan inersia dari beberapa benda, berarti jumlahkan saja. Ini M1, R1, M2, R2, ini M3, R3. Sorry, kehapus. Oke, bisa ya? Coba kita latihan soal. Nah, ini nih. Contoh soal 3. Sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Oh, sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1 2 kg, tulis 2 aja ya. 2 kg. Kemudian M2 1 kg. 1 kg. Dan M3 juga 2 kg. Tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P dan poros Q. Oh, berarti yang pertama ini porosnya di sini. Poros 1 ya kan, poros ini untuk yang A nih, porosnya di sini. Untuk yang B, porosnya di Q, ini porosnya di P. Berarti kita harus berhitung 2.
kali, karena nilainya akan berbeda, tergantung porosnya di mana. Ya, lagi-lagi ini harus tahu porosnya di mana, ingat ya, ingat. Porosnya di mana harus tahu, karena nilainya akan berbeda. Kemudian, apakah arahnya berpengaruh di sini? Dulu massa itu vektor atau skalar sih? Skalar ya, sama. Momen inersia pun ini adalah besaran skalar. Besaran skalar. Jadi, tidak mempunyai arah. Oke? Tidak punya arah. Berarti mau dia ke kiri, mau ke kanan, mau berputarnya berlawanan atau searah, itu tidak negatif, tidak positif gitu. Jadi dianggap positif semua saja, seperti itu. Oke, kita coba selesaikan yang poros P dulu ya. Jawab. Oh, harus diketahui dulu, diketahui. M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, M3 sama dengan 2 kg. Gimana nih R-nya? Ini kan berarti sekarang tergantung. Untuk kasus pertama, poros, kita lagi mengerjakan yang A dulu ya. Untuk poros P. Poros P di sini. M1 di sini. Coba lihat. Bendanya di sini, porosnya juga di sini. Dia punya jarak atau tidak? Tidak ya. Berarti R1-nya itu 0. Karena dia titiknya justru di pas banget di porosnya. Berarti dia tidak punya jarak. M2 ke poros nih. Ini M2. Porosnya di sini. Oh, berarti dia jaraknya 1. Ya kan? R2 ini 1. Ini untuk poin A ya, takut ketukar. Oke. Sekarang untuk R3. 3 di sini, poros di sini. Oh, dia melewati ini dulu. Nah, ke sini ya. Sorry, mengsel. Oke, dari sini ke sini. Oke. Berarti ini sampai sini. Berarti berapa? 1 ditambah 1. Oh, berarti artinya itu 2 meter. Sekarang jawab untuk poin A. Takut lupa. I sama dengan, berarti jumlahkan saja, M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. M1 2, R1-nya 0, otomatis ini 0 ya kan. M2-nya berapa? M2-nya 1 dikali 1 kuadrat tambah M3-nya 2, jaraknya 2 kuadrat. Berarti 1 kali 1, 1 tambah 2 kali ini 2 kuadrat 4. 2 kali 4, 8. Berarti 9 Newton. Kilogram meter kuadrat. Oke, satuannya. Berarti ketika I di poros P ini 9 kilogram meter kuadrat. Oke, sampai sini bisa? Oke, sekarang kita jawab yang B. Yang B, apakah arahnya akan berbeda? Tentu berbeda, karena patokannya sekarang porosnya di Q ya. Berarti ini R1P aja ya, biar nggak ketukar. Ini R2P, ini R3P. Kalau massa itu sama ya, tidak berubah. Coba kita buat di sini saja nih. R1Q sekarang. Poros di sini. Oke, poros di Q. 1 di sini, berarti jaraknya ini ya. 1 meter. Oke. Sekarang M2. M2 tetap di porosnya nih. Dia berputar di porosnya sendiri. Berarti tidak punya jarak ya, jaraknya 0. Sedangkan R3Q di mana? R3Q di sini. Ke Q. M3 ke Q jaraknya 1 meter. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi ketika berubah poros otomatis jaraknya pun berubah. Sekarang I-nya gimana? I-Q berarti ya. M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Oke. Aduh, sorry.
M1 berapa? M1 2, R1-nya berapa? 1 kuadrat. Tambah. M2-nya berapa? 1. R2-nya ini 0, berarti ini 0 tambah M3-nya berapa? M3-nya 2, R3-nya berapa? 1 kuadrat. Berarti 2 kali 1 kali 1, 1. 2 tambah 0 tambah 2. Jadi 4 kilogram meter kuadrat. Oke, jadi I ketika porosnya diki, inersianya adalah 4. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, momen inersia benda beraturan. Dari tadi kita membahasnya itu kan benda bermassa yang kita anggap gini aja ya, M-nya berapa gitu. Nah, gimana sekarang kalau bendanya itu beraturan? Oh, ada yang bentuknya seperti ini gitu. Terus ada yang bola pejal dan banyak gitu ya, banyak yang lainnya. Nah, ini ada ketentuannya sendiri. Jadi kalian harus hafal mau tidak mau ya. Harus diingat-ingat. Jadi sebenarnya rumusnya itu sama saja. MR kuadrat. Nah di sini tuh ada K-nya. Ada K. K itu konstanta. Konstanta itu yang berubah-ubah. Kadang ada yang nih. Ini jangan pusing ya kalian R atau L atau X atau D itu sama saja. Yang penting ini menunjukkan apa? Jarak ya. Kayak ini hanya simbol kalau R, L. Nah, coba perhatikan semuanya. Di sini ML kuadrat. Sama aja ya. Ini MR kuadrat sebenarnya. Oh, tapi untuk batang silinder yang melalui pusatnya K-nya itu 1/12 gitu. Jadi untuk contoh aja adalah batang silinder I sama dengan M R kuadrat sama boleh ya, L juga boleh. K-nya itu berapa? Oh, K-nya 1/12. 1/12 gitu. Berarti rumusnya menjadi 1/12 MR kuadrat atau 1/12 ml kuadrat sama saja. Nah, gimana kalau batang silinder polos melalui ujung? Oh, ternyata ini nih bedanya. Ini 1/3 gitu kan ya. Terus ini, oh karena ini plat, jadi kan ada B, ada A, berarti MR kuadrat, R-nya itu ada 2, ada A, ada B, ini ditambahkan. Jadi sama saja. Oh, di depannya ini ada 1/2. Ini, oh ini ada 1/2 silinder berongga. Silinder pejal juga 1/2. Nah, silinder tipis berongga ini nggak ada ya, berarti ini 1 semuanya di sini. Bola pejal 2/5. Kemudian bola tipis berongga 2/3. Jadi beda-beda. Jadi kalian harus hafal. Oke. Contoh soalnya gimana? Seperti ini nih. Misalkan, tentukan momen inersia silinder pejal bermassa 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter yang berotasi melalui sumbunya sebagaimana ditunjukkan di gambar. Sumbunya berarti ini di mana? Di tengah ya. Nah, ini sumbunya. Kalau ada yang tanda putar gini berarti ini sumbunya. Nah, tulisan ini. Momen inersia apa nih? Silinder pejal. Diketahui dulu. Jangan pusing-pusing, tulis aja dulu. Silinder pejal. Terus masanya berapa sih? 10 kg. R-nya berapa? 0,1 meter. Yang berotasi melalui sumbunya. Oke. Tentukan apanya? Tentukan momen inersia. Momen inersia itu apa? I ya. Ditanyakan I-nya. Oke, jawab. Kita harus tahu dulu. Momen inersia untuk silinder pejal itu rumusnya apa? Ya, kan? I sama dengan K MR kuadrat. Nah, ini K-nya itu berapa? Coba. Silinder pejal. Cek, di tabelnya cek. Mana silinder pejal? Mana? Ini ya. Silinder pejal, porosnya di tengah ya. Oke, berarti pakai yang ini. Pakai mana? Ini ya. Setengah MR kuadrat. Bisa? Berarti K-nya itu setengah MR kuadrat.
Oke, setengah. Masanya berapa? Udah kilogram. Sudah kilogram berarti tidak ada masalah. R-nya juga sudah meter berarti tidak ada masalah. 0,1 kuadrat. Lanjut sini. Berarti I sama dengan setengah kali 10 kali 0,1 dikuadratkan 0,01. Gitu ya. 10 bagi 2, 5 kali 0,01. Berarti jawabannya 0,05 kilogram meter kuadrat. Hati-hati satuannya. Oke? Sampai sini bisa? Bisa. Jadi kuncinya di mana? Kita harus tahu nilai ininya berapa, ya. K-nya berapa. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus persamaan yang ini. Ini ada di tabel. Oke? Ada yang ditanyakan? Bisa ya? Oke. Ternyata sudah cukup 4 soal saja ya. Tentukan momen inersia silinder pejal. Jadi kalau misalkan nanti yang ditanyakan, tentukan momen inersia bola pejal. Berarti nanti harus sesuai bola pejal. Tentukan momen inersia silinder berongga. Lihat lagi di tabelnya silinder berongga yang mana. Oke. Cukup ya untuk pertemuan kali ini pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh segera ditanyakan. Boleh di kolom chat atau langsung ke WA saja. Ya. Silakan putar-putar lagi videonya, ulangi beberapa kali sampai betul-betul paham. Mohon maaf tulisannya acak-acakan ya, karena memang sedikit berbeda menulis di papan tulis dan di layar. Oke, Ibu punya LKPD, ini sama saja, ada 4 soal juga, jadi kalian lihat contohnya baru kerjakan LKPD-nya. Kerjakan saja sesuai arahan yang Ibu berikan, sesuai konsep yang sudah dipelajari di materi pembelajaran. Yakin pasti bisa, jangan lupa tabelnya dihafalkan, jangan lupa tentukan poros dan tentukan arah jika torsi, dan untuk momen inersia itu tidak punya arah, jadi dianggap positif semua. Oke, dirasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tugasnya dikumpulkan nanti malam pukul 23 maksimalnya ya, 23.59 jam 00. Silakan kerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.